Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal yang ke-7 mulai dari ayat 18. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan-Mu yang besar boleh menyertai setiap kami. Pimpinlah kami di dalam pembacaan kitab suci kami, biarlah kami boleh membaca dengan sehat, mengertinya, dan kehidupan kami pun boleh dipolakan berdasarkan pembacaan kitab suci yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat dari Lukas pasal 7. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah? Tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri dari belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah guru." Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku minum air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni."
Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kemarin kita sudah melihat ya bahwa Tuhan Yesus sudah mulai menyatakan dengan jelas natur dari pelayanannya. Sebetulnya di dalam bagian awal sekali pelayanannya sudah dikatakan ya bahwa Yesus mengatakan seorang nabi itu ditolak di tempat asalnya sendiri. Lalu dia juga memberikan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan Elia dan Elisa. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa pada zamannya Elia ada demikian banyak janda, namun yang mendapatkan pemeliharaan Allah adalah janda asing, yaitu janda Sarfat. Lalu pada zamannya Elisa ada demikian banyak orang kusta, namun yang mendapatkan kesembuhan adalah seorang dari Aram, saudara, orang Aram Damsyik ya, yaitu Naaman, saudara. Dan kita melihat ya natur pelayanan Yesus juga akan menjangkau orang-orang non-Yahudi. Maka kita mendapatkan ada hamba, seorang perwira yang besar kemungkinan bukan orang Yahudi, saudara, hamba dari seorang perwira. Lalu kita mendapati sudah juga ada seorang Dinain, saudara, yang akhirnya memperoleh berkat Tuhan dengan cara Tuhan Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati, saudara. Dan peristiwa Yesus membangkitkan anak janda Dinain tersebut adalah satu buah peristiwa yang sangat mirip dengan peristiwa Elia, saudara. Maka kita melihat, saudara, di dalam kitab suci kita, Tuhan Yesus itu ada catatan beberapa kali sebetulnya ya menghidupkan kembali orang mati. Misalkan ya di dalam Injil Yohanes ada catatan Yesus menghidupkan kembali Lazarus. Kita juga mendapati sudah ada Yesus tuh pernah menghidupkan kembali anaknya Yairus yang sudah mati, sudah. Dan sekarang di bagian ini kita mendapati Yesus menghidupkan anak seorang janda Dinain, sudah. Namun di antara peristiwa-peristiwa Yesus menghidupkan orang yang sudah mati tersebut, hanya di dalam bagian ini kita mendapati ada satu buah remark dari orang banyak, yaitu mengatakan bahwa sesungguhnya seorang nabi telah bangkit di antara kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, ketika melalui Elia anak janda di Sarfat itu dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali dari matinya, saudara, maka ada catatan, saudara, bahwa Elia memberikan anak itu kepada ibunya. Seperti halnya dalam bagian ini Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Di dalam bahasa Yunani Septuagintanya itu sama, saudara ya. Dalam bahasa Alkitab PL versi Septuagintanya itu kata-kata yang dipakai sama. Elia memberikan anak itu kepada ibunya, Yesus memberikan anak itu kepada ibunya. Sehingga, saudara, kita mendapati ada catatan orang-orang di bagian ini mengatakan sesungguhnya seorang nabi telah bangkit di antara kita. Allah telah melawat umatnya. Lalu, saudara, bagian tadi kita baca dibuka dengan catatan setelah mendengar peristiwa-peristiwa itu. Apa itu? Mendengar peristiwa-peristiwa apa? Ya sebelumnya itu tadi, saudara, yaitu setelah Yesus membangkitkan seorang yang sudah mati Dinain, maka Yohanes mendengar peristiwa-peristiwa itu. Yohanes ada di mana, saudara? Ada di dalam penjara, saudara. Nah ini ya, sejak dalam pasal 3 kita tahu ya Yohanes ada dalam penjara. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itunya ya di dalam pasal 7 sebelumnya ya, saudara ya, dari murid-muridnya ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seseorang yang lain? Saudara, Yohanes Pembaptis, kalau saudara mengingat ya dari pembukaan Injil Lukas ini kita bisa lihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat-sangat mengenal Yesus. Sejak di dalam kandungannya Elisabet pun, saudara, dia melonjak kegirangan ketika Yesus yang sedang dikandung oleh Maria itu datang, saudara. Yohanes yang masih dalam kandungan melonjak dengan kegirangan mengetahui ada Maria yang sedang mengandung Yesus yang mendatangi Elisabet, saudara, mamanya. Maka kita mendapat ya Yohanes adalah dia yang sejak mula-mula sangat-sangat mengenal Yesus itu siapa. Lalu Yohanes Pembaptis yang berkhotbah dengan sangat luar biasa di padang gurun. Ada banyak orang yang mendatangi dia. Lalu dia mengatakan, saya bukan Mesias, saya bukannya ditunggu-tunggu itu, tetapi kalau nanti dia datang, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya cuma bisa baptiskan kamu dengan air. Nanti dia yang datang akan jauh lebih besar daripada saya. Saya tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Saya baptiskan kamu dengan air, dia akan baptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis adalah dia yang sudah sangat clear, sangat jelas, sangat tahu bahwa Yesus inilah yang ditunggu-tunggu. Dia akan membukakan jalan bagi Yesus ini. Namun kali ini setelah mendengarkan peristiwa-peristiwa itu, kita melihat, saudara, Yohanes Pembaptis mulai menjadi agak gamang, saudara. Makanya dia perlu untuk mengutus murid-muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang itu atau kami mesti menunggu yang lain, saudara. Nah, saudara, kata yang akan datang, saudara, engkau yang akan datang, saudara, ho erchomenon, itu adalah satu buah kata yang ternyata sudah sangat dekat ya dengan apa yang ada dalam kitab Maleaki, sudah. Di dalam kitab Maleaki dikatakan bahwa nanti dia yang akan datang itu, sudah. Erchetai, sudah. Maleaki pasal 3 ayat 1. Nanti yang akan datang. Dan yang akan datang itu siapa? Di dalam Maleaki pasal 4 ayat 5 dikatakan bahwa yang akan datang itu adalah Elia, sudah. Jadi seolah-olah, sudah, Yohanes Pembaptis seperti kayak sedang bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Seperti halnya Elia ya. Di dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 sekali lagi, yang akan datang itu adalah Elia.
Dan kata-kata yang akan datang itu sekarang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Apakah engkau yang akan datang itu? Kenapa demikian? Karena dia baru saja membangkitkan anak janda di Nain, persis seperti Elia. Maka Yohanes bertanya, apakah engkau akan seperti Elia itu, saudara? Jadi dia sekarang gamang, saudara. Tadinya dia sudah yakin betul Yesus itu siapa, tapi sekarang dia menjadi gamang sehingga perlu untuk bertanya lagi. Pertanyaannya, kenapa kok dia gamang? Kenapa kok dia jadi perlu bertanya lagi? Jawabannya cukup simpel, setelah dia mendengar peristiwa-peristiwa itu, setelah Yesus menghidupkan kembali anak janda di Nain. Saudara, bukankah kalau Yesus baru saja menghidupkan orang mati, harusnya dia tidak gamang, harusnya dia makin yakin, tapi kenapa di sini kok makin gamang, saudara? Saya kira jawabannya adalah bahwa Yohanes itu punya pengharapan tentang Yesus besar. Kita yang, apalagi kalau punya latar belakang Jawa, saudara, kita itu dikasih prinsip ya, falsafah hidup, nerimo, ya udahlah. Apalagi kalau di dalam gereja kita juga sering diajari, kita harus bersyukur. Kita sudah menerima banyak yang baik dari Tuhan, mari kita bersyukur. Sudah berterima kasih, cukup konten, saudara. Saudara, saya percaya bahwa kita tidak dididik, tidak dilatih untuk menjadi orang yang senantiasa serakah. Tetapi saudara, kita yang mengenal Allah kita itu besar, kita semestinya punya pengharapan bahwa Allah kita itu berbuat besar. Nah, kalau kehidupan kita saudara dipakai Tuhannya sangat kecil, mestinya kita bertanya-tanya, saudara. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus itu besar. Maka kalau Yesus itu cuma membangkitkan seorang anak janda di Nain, dia jadi bingung tuh. Kenapa yang dilakukan Yesus sekecil itu? Lu menghidupkan kembali orang mati kok kecil? Ya, kalau saya menghidupkan orang mati itu besar sekali, saudara. Tapi kalau Yesus sudah menghidupkan orang yang sudah mati di Nain, saudara, ya ngapain? Kita menantikan dia figur yang besar sekali. Kalaupun dia Elia yang akan datang, dia akan melakukan yang jauh lebih besar daripada sekedar menyembuhkan di sini, menyembuhkan di sana. Nabi yang ditunggu-tunggu atau bahkan sang Mesias, saudara, itu tidak diharapkan untuk menjadi Mesias untuk menjadi tabib keliling, saudara. Keliling di sini dan di sana, mengajar di sini dan di sana, menyembuhkan di sini dan di sana, bahkan menghidupkan orang mati di sini dan di sana. Enggak, mereka membutuhkan Mesias yang datang, yang akan merombak struktur kekuasaan, yang akan menghancurkan orang lalim, saudara. Itu yang diharapkan, bukan tabib yang sangat hebat, saudara. Kalaupun dia itu adalah tabib yang hebat, bikin banyak mujizat, saudara, mereka nggak tunggu itu. Mereka tunggu Mesias yang begitu hebatnya. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu di dalam pandangan Yohanes terlalu kecil, saudara. Lalu, saudara, kita melihat ya, Tuhan Yesus menjawab. Jawabannya ini ternyata merupakan satu buah echo dari Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dan Yesaya pasal 60 ayat 1. Saya coba bacakan sedikit, saudara. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Lalu Yesaya pasal 61 ayat pertama. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Masalahnya sudah, sekarang Yohanes ada di dalam penjara dan bagian itu sudah tidak dikutip sama Yesus. Orang yang tertawan, orang yang ada dalam penjara akan menerima pembebasan. Hal itu nggak dikutip, sudah di dalam Injil Lukas nih. Coba kita lihat ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Loh, berita tentang orang dalam penjaranya bagaimana ini? Seperti kayak Yohanes Pembaptis nggak mendapatkan berkatnya itu. Oh, mungkin karena itulah dia gamang. Bukan, sudah. Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Dan di dalam penjara tentu saja tidak oke. Sudah dia menegur Herodes karena mempercayai sang Mesias. Sudah menegur tentang Herodias. Dan artinya Herodes itu tidak sesuai dengan Taurat. Maka Herodes bukan Mesias yang asli. Mesias yang asli itu adalah Yesus. Maka dia masuk ke dalam penjara. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus mengutip sudah dengan mengatakan bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi tidak ada kata-kata orang tertawan, orang dalam penjara menerima kelepasan. Sementara Yohanes dalam penjara. Dia tidak galau karena itu, sudah. Dia galau karena apa? Dia galau karena kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, sudah, apa yang dikerjakan oleh Elia itu besar. Elia itu melakukan apa, sudah? Elia itu hadir di tengah-tengah zaman yang begitu berdosa. Dan di tengah-tengah zaman yang begitu berdosa tersebut, sudah, Elia melalui dia, Tuhan Allah melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip sangat ekstrim, sudah. Ada 450 nabi-nabi Baal yang dihabisi di sungai Kison, sudah. Maka kita mendapati, wah, ini adalah satu buah tindakan yang besar sekali. Mujizatnya juga besar ya, api yang turun, lalu hujan lebat, sudah. Itu mujizat yang besar juga, tapi juga tindakannya itu ekstrim, sudah. Menghabisi nabi-nabi Baal. Tetapi sudah, Yesus ini, kalau betul dia itu adalah Elias redivivus, kalau betul dia itu adalah seperti kayak yang Elia, yang seperti yang dijanjikan mirip seperti Elia, harusnya dia juga menghabisi musuh. Harusnya dia juga mengalahkan banyak musuh, sudah. Tetapi sudah, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus itu sedang menjawab, yaitu bahwa enggak, dia bukan Elias redivivus.
Dia bukan Elia yang akan datang itu. Dia bukan the archetype, dalam artian dia bukan yang akan datang itu. Kalau yang dimaksudkan oleh yang akan datang itu adalah Elia, tapi dia lebih besar daripada itu. Dia adalah Sang Mesias yang merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 61, yang merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 35. Cuman di mana Yesus lebih besarnya daripada Elia? Kalau Elia itu pada zamannya kan luar biasa sekali, sudah. Cerita yang sangat luar biasa, nabi-nabi Baal dihabisi. Kalau Yesus luar biasanya di mana, sudah? Nah, kita diajak untuk belajar, sudah, untuk melihat ya. Di sini luar biasa Yesus. Memang tidak ada nyawanya orang-orang berdosa yang dihabisi. Memang tidak ada 450 nabi-nabi Baal yang darahnya ditumpahkan. Tidak ada ratusan darah orang najis yang akhirnya ditumpahkan. Nggak ada, sudah. Tetapi di dalam dirinya Yesus, ketika dia mau menyingkirkan dosa, mau mengalahkan dosa, menghancurkan kutukan dosa, dia tidak mempersembahkan 450 darah najis, tapi dia mempersembahkan darahnya sendiri yang suci. Di sana Yesus Kristus melampaui Elia, saudara. Dan dia berkata kepada Yohanes Pembaptis bahwa dia bukan Elia yang akan datang, tapi dia adalah Sang Mesias. Maka berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Namun saudara, karena Yohanes Pembaptis itu punya pengharapan yang sangat tinggi tentang Yesus, maka kita mendapati Yesus tidak mengkritik Yohanes Pembaptis. Bahkan dia memuji Yohanes Pembaptis adalah dia yang mana ketika dia datang, dia itu betul-betul menghadirkan itu suara Tuhan ya. Dia adalah utusan Allah. Ya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dalam tanda kutip, sudah Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kalau kamu menunggu Elia, Elianya bukan saya, Elianya Yohanes Pembaptis itu. Dialah yang akan datang itu. Yohanes Pembaptis itu begitu besarnya. Tetapi anak-anak kerajaan yang nantinya akan melihat Yesus Kristus dan seluruh karyanya sampai kepada kematian dan kebangkitannya boleh disebut lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukan karena karyanya kita itu sangat hebat, tapi karena kita melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan secara lebih komplit daripada yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah bisa melihat Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai raja dalam kerajaannya dengan cara dia mati dan bangkit. Dia belum pernah bisa melihat itu karena dia keburu dibunuh, saudara ya. Lalu selanjutnya, saudara, ketika Tuhan Yesus itu memuji Yohanes Pembaptis, dia melanjutkan dengan memberikan kritikan kepada mereka yang menolak, saudara. Lalu dia mengatakan ya, orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, lalu saudara, cerita tentang Yohanes itu menjadi semacam kayak hook ya, semacam kayak kait untuk berbicara di dalam aspek selanjutnya, yaitu mereka yang menolak, saudara. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang yang menolak itu, orang-orang angkatan ini, yaitu mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami tiup seruling bagimu tapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihat, ia seorang pelahap dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan angkatan, yaitu mereka yang menolak Yohanes Pembaptis itu sebagai orang yang tiup seruling. Dia ngomel, saudara. Mereka ini, angkatan ini adalah orang-orang yang ngomel. Kami ini udah tiup seruling, kamu gak menari. Kami ini sudah menyanyikan nyanyian duka, kamu itu tidak menangis. Artinya apa, saudara? Mereka setting the standard. Mereka memainkan serulingnya. Mereka menyanyikan kidung dukanya. Dan semua harus mengikuti serulingnya mereka. Semua harus mengikuti cara mainnya mereka. Sementara Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak mengikuti cara mainnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka saling ngomel satu dengan yang lain, saudara. Mereka ngomel, kami sudah mainkan tune-nya, tapi kamu nggak menari seperti yang kami mau. Apa maksudnya, saudara? Nih, Yohanes Pembaptis ya, lihat. Yohanes Pembaptis itu ya, kayak orang kerasukan setan, orang gila itu. Nggak makan dan nggak minum. Nggak makan, nggak minum itu maksudnya bukan puasa terus gitu, bukan, saudara. Saudara gini, makan dan minum itu identik dengan persahabatan dengan siapa? Makan dan minum itu bukan cuma aktivitas gastronomik supaya kenyang dan supaya sehat, supaya hidup. Bukan, saudara. Makan dan minum itu adalah semacam kayak tindakan-tindakan relasional. Makan itu bukan sekedar makan apa, tapi makan dengan siapa. Nah, Yohanes Pembaptis sudah tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa itu, sudah. Tidak memainkan tune-nya orang-orang Farisi, sudah. Sementara Yesus makan dan minum, cuman makan dan minumnya itu sama pemungut cukai, orang-orang berdosa, sehingga dikatakan bahwa Yesus itu pelahap dan peminum, saudara. Lalu kita melihat, saudara, di sini, saudara, untuk urusan makan dan minum ini mereka menolak Yohanes dan menolak Yesus. Dan sekali lagi, makan dan minum bukan sekedar urusan makan dan minum, tetapi berelasi dengan siapa. Yohanes Pembaptis datang dengan menyatakan urusan kekudusan. Saya berbeda dengan golongan lain yang berdosa ini, maka saya tidak makan dan tidak minum bersama dengan mereka. Sementara Yesus sudah datang
tidak bertolak-tolakan dengan Yohanes, tetapi dengan message yang berbeda, saudara, yaitu bahwa Allah itu mengasihi orang-orang berdosa. Di satu sisi kesucian Allah dipertahankan, di sisi yang lain Allah yang merangkul itu juga muncul, saudara. Dan ini tidak saling bertentang-tentangan, saudara. Faktanya, saudara, Yohanes Pembaptis adalah dia yang merujuk kepada Yesus Kristus, saudara. Yang bertolak-tolakan itu siapa? Ya, ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi itu yang bertolak-tolakan, saudara. Dia merasa dirinya suci, nggak mau makan sama pungut cukai, nggak mau makan sama orang-orang berdosa. Tetapi saudara, dia juga menolak ya, misalkan ya berita-berita benar dari Yohanes Pembaptis, menolak berita-berita benar dari Yesus, saudara. Nah, kita melihat ya, sekarang percakapan dilanjutkan, saudara. Mereka menolak Yohanes Pembaptis dan Yesus, dan tema utamanya itu adalah urusan makan. Cuman bukan urusan gastronomik, tapi berrelasi siapa dengan siapa, saudara. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Dia tidak makan, tidak minum. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang berdosa. Sementara Yesus adalah dia yang makan dan minum. Pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Nah ini ya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Saudara, kalau kita perhatikan alurnya ya, jelas ya. Siapa itu Yesus? Yesus itu pelahap dan peminum, tukang makan, tukang minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu di dalam ayat 36 ada catatan, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Artinya Yesus bersahabat dengan orang Farisi itu. Artinya orang Farisi itu adalah one among the sinners. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena apa? Karena dia pelahap dan minum. Dan sekarang Yesus sedang melahap, sedang minum, sedang makan bersama salah seorang golongan berdosa, yaitu orang Farisi itu. Tetapi saudara, kita melihat ya, orang Farisi ini, ahli Taurat orang Farisi, mereka tidak berasa bahwa mereka itu orang-orang berdosa yang sama seperti pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka berasa bahwa mereka adalah orang yang setting the standard. Mereka yang menilai, mereka yang mendakwa Yesus seperti apa, Yohanes Pembaptis seperti apa, lolos ukuran kami atau tidak. Mereka yang mendakwa, saudara. Mereka yang memainkan serulingnya, mereka yang menyanyikan hidup dukanya. Mereka tidak bisa melihat diri mereka di bawah sebagai orang yang mendapatkan penilaian dari Tuhan. Tapi mereka berdiri di atas dan menilai Yesus dan Yohanes Pembaptis itu cocok dengan mereka atau enggak, saudara. Sekarang tulisan Injil Lukasnya jelas, Yesus adalah sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Dia pelahap dan peminum, dan sekarang dia sedang makan bersama dengan salah seorang berdosa, yaitu orang Farisi. Tapi orang Farisi ini tidak bisa lihat, saudara. Maka saudara, di dalam setting makan pada waktu itu sudah muncullah seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa. Kita nggak tahu dosanya apa, tapi kemungkinan berhubungan dengan amoralitas, saudara, berkaitan dengan seksualitas. Kemungkinan, saudara. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Mungkin di dalamnya itu dia mendengar percakapan Tuhan Yesus, atau mungkin dia sebelumnya itu sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan hari itu dia mengkonfirmasi ucapan Tuhan Yesus. Tapi yang jelas, saudara, saat itu, hari itu, saudara, dia itu menerima pertobatan, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi, percakapannya seperti apa, kita nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas mungkin dia mendengarkan ucapan Yesus dan lain sebagainya, lalu dia mulai menangis, saudara. Dan kemungkinan rekonstruksinya, ketika dia menangis, orang pada waktu itu kalau makan tuh recline, saudara. Jadi nggak duduk seperti ini, tapi recline. Seperti kayak begini, lalu kakinya di situ, sudah. Nah, karena kakinya Yesus di sini, sudah. Ketika perempuan itu menangis, kemungkinan air matanya netes ke dalam kakinya Yesus, sudah. Kepada kakinya Yesus. Lalu dia rikuh, dia bingung, sudah. Waduh, sudah kadung netesin kakinya Yesus. Maka dia menyeka kakinya Yesus itu dengan rambutnya, sudah. Lalu dikasih minyak, lalu diseka, sudah. Dan pada waktu itu, sudah, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa rambut itu termasuk salah satu hal yang dianggap sensual. Rambut. Jadi orang itu kalau misalkan mau menggoda secara seksual, saudara, yaitu salah satunya adalah pakai rambut. Maka, saudara, ketika orang Farisi itu melihat ya, perempuan ini datang, dia menyeka Yesus pakai rambutnya, tindakan sangat tidak senonoh itu. Dan dalam hati, saudara, dia mengatakan, kalau dia ini nabi ya, tahulah dia perempuan ini siapa, saudara. Nabi itu bukan harus maha tahu, tapi nabi mestinya punya sense tentang kesucian. Nabi itu harusnya punya sense tentang kekudusan sehingga dia mengerti orang berdosa. Yesus ngerti nggak? Ngerti. Yesus sangat mengerti bahwa Simon, orang Farisi itu adalah orang berdosa. Dia juga tahu kalau perempuan ini adalah perempuan berdosa, saudara. Lalu dia mengatakan seperti ini, saudara. Simon, ada yang hendak kukatakan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sambut bayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dan Simon masih belum terlalu jelas dengan perumpamaan itu. Ketika ditanya secara standar saja, Simonnya menjawab, ya tepat. Kalau orang utangnya lebih banyak, utangnya itu dibebaskan, maka dia yang akan lebih mengasihi.
Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah siapa sebetulnya sedang menerima pembebasan besar. Yaitu siapa? Perempuan ini. Dia yang sedang akan pergi dan dibenarkan. Dia yang akan pergi dan dosanya diampuni. Karena apa? Karena dia yang menunjukkan cinta kasih yang besar. Karena dia sudah lebih banyak diampuni. Sementara Simon ini ya dosanya tinggal tetap. Saudara, apa kesulitan dari Simon ini? Apa sih sebetulnya yang menjadi masalah dari Simon ini? Saya kira ya, salah satu yang jadi problem besar adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu duduknya di atas. Mereka duduk di atas lalu menilai, memberikan judgment. Mereka tidak punya kerendahan hatian yang cukup untuk duduk di bawah untuk tunggu dinilai oleh Tuhan, saudara. Nah, ini bahaya, saudara. Saudara, saya tidak tahu Anda berasal dari gereja apa, Anda punya hidup dan pelayanan seperti apa, saudara. Kita, siapapun kita, entah Anda itu pendeta, entah Anda itu pemimpin gereja, entah Anda itu penatua dan lain sebagainya, saudara. Kita perlu mempertahankan sikap bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa butuh dinilai, butuh dikoreksi oleh Tuhan. Bukan terus-menerus ada di dalam posisi di atas. Lalu kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Lihat ya, orang itu kasihan sekali loh. Orang di dalam desa itu kasihan sekali. Di pedalaman itu kasihan sekali. Coba bayangkan ya, mereka itu bisa nggak kenal tuh Nuh. Aduh, kasihan sekali. Di dalam gereja-gereja pedalaman itu ya, mereka nggak ngerti itu ya. Sem, Ham, Yafet, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti Daniel. Mereka bahkan nggak ngerti itu cerita-cerita yang sangat terkenal seperti itu ya. Waduh, mereka nggak tahu ya raja-raja Israel. Aduh, kasihan sekali mereka ya. Kita itu kasihan sama mereka, sudah. Sudah, kita kasihan sama mereka itu bagus, sudah. Tapi jangan lupa untuk memberikan diri kita untuk dikasihani sama orang lain, dikasihani sama Tuhan, dan juga sering-sering berdoa minta, Tuhan, kalau saya menangisi jiwa yang terhilang, tolong siapkan orang lain juga untuk menangisi jiwa saya supaya jiwa saya nggak hilang. Kita itu posisinya nggak senantiasa ada di atas, sudah. Jangan-jangan ya kita bisa kayak duduk bersama dengan Yesus. Tuhan, apalagi yang saya mesti lakukan untukmu? Kita lupa, sudah, untuk berkata, Tuhan, berikan pengampunan ya, saya juga adalah orang-orang rendah, adalah orang-orang lemah, sudah. Nah, sudah, itu kelemahannya, sudah. Karena mereka yang memainkan tunes ya, mereka memainkan serulingnya. Coba cek, saya mainkan seruling, Yesus nari gak? Saya menyanyikan kedudukan, Yesusnya ikut nangis gak? Loh, kita yang mestinya ikut sama standarnya dia, bukan dia yang ikut sama standarnya kita, sudah. Maka sudah Tuhan Yesus mengatakan ya, lihat ya, orang-orang yang posisinya itu di atas ya, hal-hal yang nantinya kelihatan paling standar pun gak bisa dilakukan. Saya datang, standar hospitality. Kamu kasih air buat cuci kaki? Enggak. Kamu cium saya? Enggak. Kamu minyakin kepala saya? Enggak. Itu standar hospitality bagi orang yang mengundang. Standar itu. Kamu nggak bisa lakukan, sudah. Sudah banyak di antara kita yang kelihatannya sudah posisi di atas. Sudah melayani macam-macam, sudah. Tapi yang standar-standar saja bisa lowong, sudah. Perpuluhan bisa lowong. Ibadah telat. Sikapnya nggak jelas, sudah. Pada waktu ibadah ya bisa ketiduran, bisa malas, sudah. Bisa dalam keadaan nggak siap, ngantuk, main HP, dan lain sebagainya. Sudah. Itu kan very, very basic, sudah. Anda aja bisa ngomong sama anak Anda ya kebaktian yang sungguh-sungguh ya, tapi kita kebaktian tidak sungguh-sungguh. Yang paling basic pun nggak bisa dilakukan, sudah. Kenapa? Jangan-jangan, sudah, barangkali kita berasa posisi kita itu di atas, sudah. Sementara, sudah, orang yang posisinya di bawah, sadar posisinya di bawah, lalu sadar saya orang berdosa dan orang berdosa yang diampuni besar dosanya, maka saya melakukan tindakan yang banyak kasih, tindakan yang kelihatannya agak gak masuk akal. Gak salah kamu pakai rambut untuk menyeka-nyeka kaki. Itu kontroversial loh. Nanti bisa dianggap sensual loh. Tapi dia tidak peduli, sudah. Loh, itu minyak tuh dikasih kepada kaki, minyak yang mahal tuh. Dan gak peduli dia. Karena apa? Kalau sudah menerima besar dari Tuhan, ya sudah tidak ada lagi hitungannya, sudah. Gak ada hitungannya. Kalau ngitung kan kalah terus, sudah, kita sama Tuhan tuh. Apa yang kita terima dari Tuhan senantiasa terlalu banyak, sudah. Maka, sudah, orang ini pergi dengan diampuni, sudah. Dan ini tema yang nanti akan muncul-muncul terus, sudah, di dalam Injil Lukas, sudah. Hati-hati ya, untuk tidak merasa self-righteous. Kita mungkin sudah banyak pelayanan, kita mungkin sudah banyak baca Alkitab, kita mungkin bisa kasihan kepada teman-teman kita yang kurang rajin melayani. Kita sebagai pengurus pemuda, kasihan untuk kepada, iya heran ya orang-orang itu, kok enggak tergerak ya? Saya mendengarkan khotbah itu tergerak, dia kok enggak tergerak ya? Kasihan dia ya. Nah memang betul, sudah apa-apa, kita kasihan sama orang lain enggak apa-apa, sudah. Tapi jangan lupa, terus kita minta sama Tuhan, Tuhan siapkan juga orang-orang di atas sana, atau dimanapun saja, untuk kasihan kepada saya. Saya tahu bahwa saya juga adalah orang yang di bawah, yang butuh dikasihani. Paling tidak, Yesus Kristus juga mengasihi saya pasti punya banyak lacking, punya banyak kelemahan. Saya pengen dosa-dosa dan kelemahan saya yang besar tuh diampuni supaya saya pun juga bisa berbuat banyak kasih. Sudah, ini terakhir sekali, sudah ya. Ada kata-kata ini, sudah. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia minyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ini seolah-olah kayak dosanya banyak diampuni sebab dia banyak berbuat kasih. Nah, ini kata penghubung sebab, sudah. Kata penghubung sebab itu dalam bahasa Yunani itu perlu diartikan di dalam konteks. Kalau kita lihat di dalam perumpamaannya, maka artinya itu lebih cocok untuk pakai kata sebab itu atau karena itu ketimbang kata sebab. Jadi saya ganti seperti ini, sudah ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Therefore,
maka ia banyak berbuat kasih. Setelah dosanya besar itu diampuni, maka dia berbuat banyak kasih. Bukan dosanya besar itu diampuni sebab dia sudah berbuat banyak kasih, saudara. Nah, itu kata penghubung. Itu diartikannya mesti secara kontekstual, saudara. Artinya memang bisa fluid, saudara. Bisa diterjemahkan either way. Cuman secara teologis, saya kira kita mesti menerjemahkannya sebab itu. Karena cocok sama perumpamaannya. Ada orang yang utangnya besar sudah dilepaskan, maka dia lebih mengasihi, saudara. Dan harap, saudara, itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa, minta kepada Tuhan bahwa kita akan dikasih Tuhan pengharapan yang besar tentang Tuhan Yesus. Kita bukan menjadi orang yang serakah, tetapi karena kita mengenal bahwa Tuhan kita itu besar, maka kita ingin kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan, cinta kasihnya Tuhan boleh dinyatakan secara terang benderang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita juga berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya sembari kita itu mengembangkan sifat kasihan kepada orang yang belum kenal Tuhan, kita juga minta Tuhan menempatkan orang-orang untuk kasihan kepada kita, karena kita pun juga adalah orang yang butuh dikasihani, butuh didoakan, butuh diampuni. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan.